Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. Oke. Kita langsung ke sesi penggraftingan aja kali Om ya. Oke. Di sini kita udah ada anggur Isabella. Isabella kita akan mulai menanam nih, mulai menggrafting ini. Oke. Di anggur Isabella ini kita akan menggrafting, kita harus cari dulu nih di spot mana kita akan menggraftingnya ya. Di spot mana? Kalau misalkan saya ambil di bagian atas ini, tentunya akan sangat kecil. Nah, kita harus lihat dulu entres yang kita punya itu sebesar apa gitu. Sebesar apa. Nah, entres yang kita punya itu sebesar ini. Kira-kira kalau misalkan kita grafting, dia cukup atau tidak ukurannya ya. Kalaupun tidak cukup, kita ada cara untuk supaya dia juga nyambung juga gitu. Bisa. Ini entresnya. Untuk jenisnya terserah mau jenis apa aja, ini hanya untuk menggrafting jenis-jenis atau menggrafting cara-cara tutorial untuk menggrafting di sambung pucuk. Nah, kita akan coba ambil yang paling kecil dulu nih. Ini entres yang paling kecil. Ini kita singkirin dulu karena beda varietas, jangan sampai tercampur. Kalau misalkan tercampur itu akibatnya fatal loh. Iya. Kalau udah kecampur gitu, ini namanya apa, ini namanya apa. Nanti kalau udah ke tangan temen atau ke tangan apa beda tangan tuh malah kemana-mana tuh. Iya. Ini bagusnya kalau kita sambung begini, berapa matun yang bagusnya? Oke, berapa matunnya itu kalau misalkan entresnya banyak 2 matun 3 matun nggak apa-apa. Tapi kalau entresnya sedikit, kalau misalkan kita pengen dapat kuantiti yang banyak atau jumlah yang banyak, kita 1 matun sebenarnya cukup. Tapi karena kita entresnya banyak, terus stoknya terbatas juga, kita pakai 2 matun aja Om. Nah, kalau misalkan kalian membeli entres ini dari orang lain, tempatnya jauh gitu ya, kita jangan gunakan bagian bawahnya. Kalau bisa dibuang aja. Karena kebanyakan gagal Om, udah nggak seger bagian bawahnya. Nah, kalau bisa kita bagian yang nomor 2 bawah ini sampai atas ini. Nah, ini kita bisa gunakan. Kalau bagian bawah sini biasanya dia udah nggak seger karena sudah mengalami oksidasi. Nah, udah terkena oksigen dia. Kering ya. Oke, guys, ayo kita mulai lagi. Om Eki. Biasanya kalau buat steril itu kan memakai alkohol. Ini kalau saya nggak ngirit alkoholnya nih. Alkoholnya? Iya. Oh, iya juga ya, nggak ada alkoholnya. Oke, karena ini udah malam juga graftingnya, kita nggak sempat cari alkohol. Sebenarnya kita bisa mencuci daripada ini ya, cutter kita ini yang habis kita ini kan dia biasanya kotor gitu Om. Nah, kalau bisa steril. Kalau bisa steril. Nah, kalau misalkan nggak ada alkohol, nah di sini pun juga lagi nggak ada bawang merah. Nah, itu bawang merah juga bisa. Bawang merah kita slice seperti ini, kita tekan buat ngebersihin. Itu bisa. Bahkan di bawang merah itu juga bisa ada yang namanya hormon, hormon giberelin sedikit gitu kan. Itu juga bagus juga untuk ini nyuci ini. Nah, kalau misalkan emang semua itu nggak ada, kita bisa menggunakan batang lokalan yang kita potong. Contohnya seperti ini. Nah, karena kita mau disambung di sini, nah kita mau nyambung di sini, kita potong. Gitu. Ini kita potong. Ini batang yang ini jangan dibuang dulu. Nah, ini bisa digunakan untuk mencuci. Jadi ini kita belah. Nah, ini si lokalan ini kita belah. Nah, kalau sudah dibelah seperti ini, udah masuk ditekan, digaret ke sini aja, tarik ke sini. Nah, ini juga namanya mencuci. Ini mencuci si ininya ya, si cutternya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk fase grafting ya Om ya. Oke, yang pertama kita akan siapkan entresnya dulu ya. Ini adalah entres ya. Nah, ini adalah entres kecil. Nah, kita karena bagian bawah ini udah oksidasi, kita boleh buang dulu. Nah, kita akan ambil yang segernya saja. Kita pakai 2 matun ya, atau 3 matun boleh lah. Nah, kita pakai 3 matun nih. Nah, 3 matun. Ini udah ada 3 matun. Hal yang perlu diperhatikan adalah bersihkan. Nah, bersihkan dulu dari bekas-bekas tunas air, dibersihkan. Terus bekas-bekas sulur gitu, yang menonjol-menonjol gitu. Ini kan ada yang menonjol-menonjol nih. Kalau bisa dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena dia sifatnya menonjol. Kalau sifatnya menonjol, nanti di parafilm dia akan menonjol. Nah, kalau menonjol gitu pasti ada udara yang tersimpan di situ. Oh gitu. Ketika ada udara tersimpan, dia akan mengalami yang namanya pengembunan. Nah, embun itu kalau misalkan jadi air,
dia bisa merusak si mata bat ini Om. Nah, kalau bisa jangan sampai ada udara yang tersimpan di dalam sini. Oke, kita lanjut ke fase dimana kita pembalutan entres dengan si parafilm. Nah, ini adalah parafilm, alat yang didesain khusus atau ini ya, plastik yang didesain khusus yang terbuat dari, biasanya ini kayaknya dari tepung tapioka juga Om. Ya. Dibikin seperti ini, dia bentuknya elastis, nah seperti ini, tapi mudah ditembus sama mata tunas Om. Nah jadi makanya kita pakainya parafilm untuk ke jenjang grafting yang lebih profesional. Oke. Dari penggraftingan ini guys ya, grafting ini penutupan ini kita mulai dari bawah. Kenapa mulai dari bawah? Sama layaknya kita seperti memasang asbes Om. Asbes itu kalau memasangnya dari atas bocor. Kalau masuk hujan ya. Kalau mulai dari bawah dia seperti dia enggak, jadi kalau ada air netes dari atas dia aman. Kita mulai dari bawah guys. Mulai dari bawah seperti ini, naik ke atas ya. Kalau kita putus kita bisa ulangin lagi. Parafilm putus ini kita tarik dulu ya, parafilmnya kita tarik karena dia sifatnya kan elastis ya. Ini kita tarik, kita naik ke atas, nutupin mata tunasnya, kita tarik ke bawah lagi. Oke, bagian bawah, turun di mata tunasnya, naik lagi ke atas. Nah, seperti ini, sampai ke bagian atasnya. Gitu. Jadi kalau matun itu 2 kali lilit nggak masalah Om? 2 kali lilit, paling enggak ya nggak masalah. Karena sifatnya ini elastisnya, ini Om, mudah ditembus dia. Oke. Yang harus diperhatikan, jangan sampai ada udara yang tertampung di bagian entres ini Om. Itu mesti menutupin sampai ke ujung ya? Ke ujung Om, justru itu. Apa sih yang membuat entres itu cepat jadi hitam? Nah, oksidasi. Ketika entres itu bersinggungan langsung dengan oksigen, nah dia akan cepat. Nah, kalau misalkan kita beli buah-buahan nih yang udah dipotong-potong nih, pasti mereka dikasih warping dulu nih. Nah, terus divakum biasanya. Nah, itu menjaga kesegaran dia Om. Nah, itulah fungsinya juga, fungsinya kita melilitkan parafilm. Nah, ini udah selesai saya lilit. Ini ada perlakuannya Om. Nah, perlakuan entres ini kita paling nggak kita pijet tapi pelan Om. Nah, supaya si parafilm ini lengket satu sama lain. Nah, dan nggak ada udara yang tertampung di sini. Artinya merata ya, harus merata. dirata. Nah, misalkan di sini ada lekukan nih guys, kita bisa tekan gitu biar nempel gitu guys. Nah, jadi nggak ada udara yang tertampung ya. Ditekan-tekan sayang gitu ya Om ya. Dilus-elus lah gitu ya, biar lengket aja. Nah, ini udah nggak ada udara yang tertampung. Langsung aja kita ke fase menggraftingnya di bagian rootstock. Nah, hal yang perlu pertama kita sadari dan kita lakukan adalah kodrat Om. Nah, kodrat itu apa sih? Kodrat selayaknya anggur. Nah, kodrat itu seperti ini guys. Nah, misalkan ini ya, ini batang anggur, ada daun ya, ada di kanan dan juga ada di kiri tentunya, gitu. Nah, kalau ada di kanan dan di kiri, sebaiknya kita juga mengikuti kodratnya seperti itu. Nah, kalau mata tunas juga kan bersinggungan dengan daun juga ya. Benar. Nah, kodratnya, nah yang di bawah ini daunnya di sebelah kanan, batnya juga, mata bat ini, mata tunas ini ada di sebelah kanan. Alangkah baiknya kita grafting berarti ada di sebelah kiri mata batnya. Oh begitu. Nah seperti itu. Kalau hal yang biasa saya lakukan adalah memotongnya itu bersinggungan langsung, nggak searah atau nggak sejajar dengan mata bat, nggak seperti ini, nggak sejajar dengan daunnya ini, tapi saya motongnya di sini Om. Nah, motongnya di bagian tengah ini, jadi berseberangan dengan si daunnya. Kita belah ini. Artinya yang di atas nanti itu berseberangan dengan yang di bawah gitu ya? Ya, kalau ini biasa yang saya lakukan seperti itu. Nah, untuk di bagian entresnya, saya memotong detailnya seperti ini. Pasti di bawah matunnya. Nah, di bawah matunnya ini saya akan slice. Nah, ini juga ada fungsinya guys. Di sini juga ada fungsinya. Ini di bawah matun ya, kenapa saya slice? Nah, seperti ini. Dan ini saya seperti ini. Oke, dia harus presisi, nggak boleh ada lekukan. Nah, ujungnya kalau bisa kita potong jangan terlalu lancip juga, nggak bagus. Oke, seperti ini. Nah, dia presisi. Nah, barulah kita masukkan. Kalau misalkan mata batnya dia di kanan, kita masangnya di kiri. Inilah yang namanya kodrat. Nggak menyalahi kodrat ya Om ya. Seperti ini. Oke, tersambung. Tinggal kita tutup dengan parafilm. Kita lilitkan parafilm. Nah, karena ini enak. Nah, jadi kalau pemotongan seperti ini, kita nggak usah ribet-ribet motong Om. Kayak begini udah tinggal kita tarik aja udah. Tinggal tarik putus. Kita kasih jarak di sini 5 cm. Kita tarik dulu, baru kita lilitin.
Oke, slowly, kalem, karena ini barangnya barang lembut banget, masih pucuk ya ketemunya. Kalau orang bilang biasanya ini juga sambung pucuk ini. Oke, biasa mulai dari bawah, udah mudah nyampe ke atas, kita bawahin lagi. Nah, kalau untuk saya Om, ini ada pelilitannya saya spesial Om. Ya. Jadi nggak para film gini aja. Ini biasanya saya tarik. Nah, ini saya tarik, saya akan linting Om seperti ini. Fungsinya adalah kalau kita linting seperti ini dia akan kuat. Kalau kita pakai para film doang, ya para film doang yang biasa seperti itu, biasanya dia akan pecah Om. Kalau misalkan pecah dia otomatis retak. Nah, kita akan lilitan ke sini di bagian sambungannya supaya dia kuat merekatnya. Gitu. Nah, kalau udah kuat nih ada sisa terakhiran nih, ada terakhiran dikit kita bisa tarik buat ngunci. Yang terakhiran gini kita bisa tarik buat ngunci, baru kita tutup balikin lagi di sini. Oke. Beres, jadilah satu bibit seperti ini. Nah, kita bisa kasih name tag-nya pakai ini, pakai spidol permanen ya. Misalnya name tag-nya apa gitu, kita tulisin di sini juga nggak apa-apa untuk sementara. Kalau misalkan dia udah nyeprut, baru kita dikasih name tag-nya. Oke. Jadi, kalau udah selesai seperti ini, ya, ada teknik-teknik juga yang menyarankan kalau misalkan kita buang mata tunasnya ini. Mata tunas yang di bawah harus ada yang menyarankan seperti itu. Tapi saya pikirkan lagi. Setiap pembuangan mata tunas yang kita lakukan atau perlukaan yang kita lakukan dalam satu pohon ini, dia akan mengundang nutrisi untuk penyembuhan Om. Menurut saya biarkan dia seprut, kalau udah seprut baru dibuang nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan bawa seprut ini jangan dibuang dulu. Gitu Om. Nah, biarkan luka ini ada di ujung doang kan. Ketika luka yang kita berikan ada di ujung doang, otomatis nutrisi ini akan lebih berfokus untuk penyembuhan luka di sini. Jadi nutrisinya akan berfokus dulu ke sambungannya. Tapi tidak berpengaruh dengan sambungan di atas. Kalau ini misalnya dia tumbuh dengan baik, sementara ini baru disambung, mungkin nggak dia semprot yang disambung ini? Dia juga akan seprut dulu, karena dia akan lebih fokus untuk nyembuhin luka dulu. Oh gitu. Kembali lagi, setiap luka yang kita kasih akan keluar nitrogen di situ. Kalau misalkan ya kita kasih jarak aja sekitar 2 atau 3 hari ya, kira-kira kan itu udah berjalan tuh ya. Udah, kalau misalkan emang ini nggak bagus pasti langsung gosong tuh 2-3 hari itu. Nah, kalau misalkan itu udah berjalan, udah ada tanda-tanda, kita bisa langsung buang ini, nggak apa-apa. Gitu. Oke guys, kita lanjut. Sini guys, kita biar lebih jelas guys. Layaknya sebuah entres, cutting ini pun tadinya adalah sebuah entres seperti ini dulunya. Nah, kita akan membaca anatomi daripada sebuah batang. Kenapa saya menyarankan kalau bisa slice-nya itu ada di bawah matun. Nah, gitu ya. Nyelice pertamanya gitu. Nah, seperti ini nyelice gini. Kenapa sih kita bagusnya itu nyelice-nya ada di bawah matun seperti ini? Nah, bukan di samping sebelah sini. Nah, bukan di sampingnya matun, tapi di bawah matunnya gitu. Kita ambil slice-nya. Nah, karena ini kita akan mempelajari anatominya. Nah, ini kan matun. Nah, ini sulur. Ini kan matun nih, mata tunas, ya kan? Nah, selalu di mata tunas kanan pasti sininya ada sulur. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menyelice-nya itu di sampingnya sini, yang berlawanan di sini, ini kita akan membuang. Ini akan membuang bagian yang tebal. Nah, kalau misalkan kita di bawah matun ini, kita akan membuang bagian yang tipis. Ketika kita membuang bagian yang tipis seperti ini, nah, misalnya gini ya, ini kita buang bagian tipis, yang tersisa di sebelah kiri dan kanan sini adalah bagian yang tebal kambiumnya, gitu. Kalau misalkan kita buang yang tebal ini, yang di bagian yang bersinggungan daripada si tunas dan si sulur ini, seperti ini, ketika diselice seperti ini, ya, ini yang tersisa hanya yang bagian tipisnya, karena pada dasarnya seperti itu. Nah, ini bagian tebal, ini saya akan kopek. Nah, ini kan yang di ini ya, ini matun. Ya, ini matun, di sini tipis, di sini tebal. Ini matun, ini tipis, ini tebal. Nah, ini tebal nih. Kulitnya tebal. Nah, kalau kita potong sebelah sini, otomatis yang tersisa atau yang ada kambiumnya, kulitnya ini tebal. Kalau misalkan kita potong di sini, yang di sini tipis. Itulah fungsinya di situ. Semakin tebal, penyambungan akan lebih sempurna, Om. Jadi gitu. Nah, ini tebal, sebelah kanan, sebelah kiri pun tebal. Wah, tadi saya slice tadi nih. Jadi sebaiknya penyambungan itu di yang tempat yang tebal gitu ya? Iya, penyambungan tuh kalau makin, karena kan yang namanya penyambungan pertama ya terutama itu ada di bagian kulit. Bukan bagian kayunya itu. Nah, ini bagian kulitnya tebal di sebelah sini ya.
Kalau di sebelah sini tipis banget rata-rata. Itulah kalau kita membaca anatomi batang ya Om ya. Nah, jadi kalau kita sudah paham itu, jadi kita bisa menentukan mana yang baik dan benarnya gitu, dasarnya gitu. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak menyarankan untuk melakukan penggraftingan di batang yang sebesar ini Om. Karena apa? Pada dasarnya kalau misalkan kita sambung di bagian pucuk seperti ini, bagian yang masih muda seperti ini, penyambungannya dia akan sempurna guys. Gitu. Karena kalau masih pucuk begini, otomatis kayunya juga masih berbentuknya jelly Om. Nah, jelly ketemu jelly dia akan lebih gampang nyambungnya. Gitu. Kemungkinan juga bagian kayu juga akan menyambung dengan sempurna gitu. Karena masih aktif dalam pembelahan sel karena dia masih muda. Gitu. Jadi kalau kita sambung dalam keadaan besar begini, mempunyai risiko apa Om? Risiko? Kalau menurut saya sih, kalau dilihat dari jangka pendek itu resikonya bagus-bagus aja. Tapi kalau kita lihat jangka panjang Om, bagian kayu ini kan tidak menyambung. Yang namanya batang sejati adalah batang yang batang bagian tengahnya ini hidup dan bagian kulitnya hidup. Ketika batang yang tengah ini mati, itu udah kita tidak bisa bilang itu batang. Hanya kulit saja. Karena cuma nutrisi numpang lewat. Juga ada banyak contohnya nih Om. Kalau mungkin ada berbagai orang bilang kalau misalkan sambung sisip itu bagus. Memang bagus untuk penjualan. Karena pembuatan bibit akan lebih cepat. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi, saya akan lebih milih sambung rootstock seperti ini Om. Dia kualitasnya akan bagus. Nah, maka dari itu kita lihat kenapa sih saya bisa bilang kualitas ini bukan jelek ya, tapi nggak terlalu bagus untuk dimiliki kita kalau untuk dikonsumsi pribadi gitu. Biasanya grafting itu dilakukan seperti ini guys. Dilakukan namanya grafting sisip. Nah, seperti ini. Grafting sisip. Nah, seperti ini. Dia dibuka seperti ini, terus dimasukin entrance-nya yang sudah di-slice gitu. Dimasukin, nah jadi seperti ini bibit gitu. Tapi di sini ada kelemahannya juga. Kalau untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek is oke lah, bisa berbuah juga dan banyak juga pohon-pohon yang bagus dari grafting sisip ini. Oh ya, kita langsung aja ke lokasi tempat di mana sambung sisip ini ada kelemahannya ternyata. Oke guys, ikutin terus.